Di sini saya akan membahas 7 topik dalam mata kuliah kesehatan mental. Topik yang pertama, pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Kesehatan mental yang baik pada seseorang ketika orang tersebut tidak memiliki rasa bersalah pada dirinya sendiri serta dapat melihat semua masalah dengan realitas yang berimbas pada kemampuan seseorang dalam menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Topik yang kedua, sejarah kesehatan mental. Sejarah kesehatan mental melalui 5 saman, yaitu saman yang pertama, saman prasejarah. Saman yang kedua, saman peradaban awal. Saman yang ketiga, saman Renaissus. Saman yang keempat, saman prailmiah. Dan saman yang kelima, yaitu saman yang terakhir, saman era modern. Topik yang ketiga, stigma negatif tentang kekalutan mental. Stigma yang salah tentang kekalutan mental di masyarakat kita. Yang pertama, orang dengan bipolar disebut gila. Gangguan bipolar memang merupakan gangguan mood yang dikenal memiliki 2 fase, yaitu manik dan depresif. Seseorang dengan gangguan bipolar dapat berubah dengan cepat dari yang awalnya sangat senang, tiba-tiba menjadi sangat sedih. Namun, bukan berarti orang dengan gangguan bipolar adalah orang gila hanya karena mood swing yang tiba-tiba. Yang kedua, depresi disebabkan karena kurang iman dan kurang bersyukur. Orang-orang yang mengalami depresi seringkali mendapat cemoohan bahwa mereka kurang dekat dengan Tuhan, kurang beribadah, atau cemoohan seperti kurang bersyukur. Padahal, komentar yang mencemooh tersebut justru akan semakin membuat orang dengan depresi semakin tenggelam dalam fase depresinya. Yang ketiga, seseorang dengan gangguan mental tidak akan sukses. Orang-orang dengan gangguan mental seperti bipolar dan sebagainya bukan berarti tidak akan mencapai kualitas hidup yang baik. Mereka sama seperti manusia pada umumnya yang memiliki kesempatan untuk sukses, asalkan ditangani dengan tepat. Orang-orang dengan gangguan mental sebenarnya berada pada kondisi kesehatan yang dapat mengubah pemikiran, perasaan, atau perilakunya. Hal tersebut yang menyebabkan mereka terkadang kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia, namun bukan berarti mereka tidak bisa berkembang menjadi versi terbaik pada dirinya. Berbicara dengan diri sendiri adalah gangguan mental. Ada beberapa banyak orang yang pada akhirnya membuka pembicaraan dengan diri sendiri pada masa-masa sulit. Self-talk atau berbicara dengan diri sendiri bukan merupakan gangguan mental. Sebaliknya, justru merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental. Self-talk adalah cara berdialog dengan inner voice diri sendiri saat menghadapi berbagai macam situasi. Self-talk bisa diucapkan dalam hati maupun suara yang lantang. Topik yang keempat, prinsip pokok dan sebab-sebab kekalutan mental. Ada 3 prinsip pokok kekalutan mental, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok. Setiap individu selalu memiliki dorongan-dorongan dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang bersifat organis, fisik dan psikis, dan yang bersifat sosial. Timbullah ketegangan-ketegangan dalam usaha pencapaiannya. Ketegangan cenderung menurun jika kebutuhan-kebutuhan terpenuhi dan cenderung naik atau makin banyak jika mengalami frustasi atau hambatan-hambatan. Yang kedua, kepuasan. Setiap orang menginginkan kepuasan, baik yang bersifat jasmania maupun yang bersifat rohania. Dia ingin merasa kenyang, aman, terlindung, ingin puas dalam hubungan seksnya, ingin mendapat simpati dan diakui harkatnya. Intinya, ia ingin puas di segala bidang, lalu ketika ia puas, timbullah rasa senang, puas, dan bahagia. Yang ketiga, posisi dan status sosial.
Setiap individu selalu berusaha mencari posisi sosial dan status sosial dalam lingkungannya. Tiap manusia membutuhkan cinta kasih dan simpati, sebab cinta kasih dan simpati menumbuhkan rasa diri aman atau asurans, keberanian, dan harapan-harapan di masa mendatang. Sebab-sebab timbulnya kekalutan mental antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang lemah. Yang kedua, terjadinya konflik sosial budaya. Dan yang ketiga, cara pematangan batin. Topik yang kelima, kebutuhan dan aspek khusus dinamika manusia. Kebutuhan dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kebutuhan fisik biologis, organis, atau kebutuhan vital. Yang kedua, kebutuhan sosial yang bersifat kemanusiaan atau disebut juga sosio-budaya. Yang ketiga, kebutuhan metafisik religius. Aspek-aspek khusus. Topik yang keenam, mekanisme coping. Ada 3 macam mekanisme coping, antara lain 1. Mekanisme jangka pendek. Contohnya, aktivitas yang secara sementara menguatkan perasaan diri, misalnya olahraga yang kompetitif, pencapaian akademik, atau belajar giat. Yang kedua, mekanisme jangka panjang. Contohnya, mengambil pelajaran atau pengalaman masa lalu. Yang ketiga, mekanisme pertahanan ego. Contohnya, kompensasi adalah mengalihkan kelemahan dirinya dengan menonjolkan atau mengunggulkan atau menggantikan keberhasilan-keberhasilan aspek lainnya yang dianggap sebagai aset dirinya. Topik yang ketujuh, pengalaman dan gangguan mental. Gangguan mental adalah kombinasi dari bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, merasa, dan merasakan. Seringkali gangguan mental memiliki aspek sosial dan berhubungan dengan fungsi otak tertentu atau area di otak atau di tempat lain dalam sistem saraf. Ada berbagai alasan yang dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana gangguan mental berkembang atau dipicu. Terkadang, kerusakan pada otak bisa menjadi penjelasan. Terkadang terjadi perubahan hormon. Kejadian traumatis, contohnya kecelakaan mobil, kehilangan orang yang dicintai, pelecehan fisik, atau emosional. Juga terkait dengan gangguan jiwa. Peristiwa traumatis ini bisa berasal dari masa kanak-kanak. Pengalaman buruk dengan laba-laba dapat berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma dan mungkin juga menjadi spider phobia. Singkatnya, gangguan jiwa bisa berkembang dan dipicu dengan berbagai cara, termasuk pengalaman di masa lalu.